Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyil bashirin nadhir, wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi al-khati'ah bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin ikhwatal iman, sidang Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya khatib menghimbau jamaah sekalian, sekaligus mengingatkan diri khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya bekal kita menghadap Allah itu adalah taqwa. Maka sungguh beruntung hamba Allah yang semasa hidupnya sibuk dan menyibukkan dirinya memperbanyak bekal ketakwaan. Sebaliknya sungguh merugi hamba yang semasa hidupnya dilalaikan daripada memperbanyak bekal takwa, menyibukkan dirinya dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka berikutnya yang ada adalah penyesalan demi penyesalan. Maka kita memohon kepada Allah sekaligus berikhtiar agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan perkara ketakwaan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah, uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Dalam berakidah, Nabi Muhammad adalah teladan kita yang pertama karena akidahnya yang paling lurus. Dalam ibadahnya, ibadah Nabi yang paling benar. Dalam akhlaknya, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Budi pekertinya yang paling luhur. Maka janji Allah bagi orang-orang yang totalitas mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di dunia dia tidak akan tersesat dan di yaumil akhir nanti dia tidak akan celaka. Kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan taufik daripadanya untuk senantiasa istiqamah mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keteladanan kepada kita bagaimana kita harusnya hidup di muka bumi ini sesuai dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu ma'asyiral muslimin telah Allah nyatakan dalam Al-Quran dan diperjelas lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, riwayat-riwayat yang diriwayatkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bagaimana seharusnya kita mampu meraih akhir kehidupan yang baik. Semua kita berikhtiar di muka bumi ini untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan
yang diinginkan semua orang. Hidup penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada orang yang menginginkan hidup penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, kemelaratan dan seterusnya. Tetapi mayoritas yang ada ma'asyiral muslimin adalah orang-orang yang hanya menginginkan hidup di dunia yang layak saja. Sedikit yang menginginkan bagaimana mati meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang layak pula. Jadi ma'asyiral muslimin, diulang lagi, banyak orang memikirkan bagaimana hidup yang layak, tapi sedikit yang memikirkan bagaimana mati yang layak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan panduannya kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan sekali-kali jangan kalianlah mati meninggalkan dunia ini, wafat, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi berserah diri. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita ma'asyiral muslimin, bagaimana Allah menggandengkan perintah takwa dengan meninggal dalam kondisi husnul khatimah, kondisi dalam berislam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga adalah pemahaman yang kita dapatkan, sesiapapun yang ingin meraih husnul khatimah, maka ia harus berupaya semasa hidupnya menjadi insan yang istiqamah dalam takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita garis bawahi ma'asyiral muslimin dalam ayat ini adalah redaksi yang bunyinya adalah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita ulang lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya ma'asyiral muslimin, totalitas dalam takwa, sungguh-sungguh dalam ketakwaan. Maksudnya lagi ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan haqqa tuqatih ini adalah bertakwa kepada Allah sepanjang hayat kita dengan penuh kesungguhan. Bertakwa kepada Allah sepanjang waktu yang kita miliki di dunia ini. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang hayat kita, 24 jam kita harus bertakwa kepada Allah. Tidak ada celah bagi kita untuk tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelas lagi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi takwa ini ma'asyiral muslimin bukan di tempat tertentu saja. Bertakwa kepada Allah bukan hanya di rumah saja. Bertakwa kepada Allah bukan hanya di masjid saja. Bertakwa kepada Allah bukan hanya di tempat ibadah saja, tapi dimanapun kita berada, perintah takwa itu melekat kepada diri kita. Karena perintahnya adalah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Dan ini merupakan perwujudan ma'asyiral muslimin daripada keistiqomahan dalam hidup ini. Maka tidak ada orang yang paling mendapatkan peluang besar untuk meraih akhir kehidupan yang baik, untuk meraih husnul khitam atau husnul khatimah itu, melainkan orang yang berjuang keras,
totalitas untuk menjadi pribadi yang istiqamah dalam hidupnya. Maka orang yang istiqamah dalam ketakwaan, ma'asyiral muslimin, ia berupaya 24 jam itu dia harus menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah dimanapun ia berada. Dalam kondisi sendiri ia bertakwa kepada Allah, karena ia selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi ramai ia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di rumah bertakwa, di jalan bertakwa, di tempat kerja bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat wisata bertakwa kepada Allah, dimanapun ia bertakwa kepada Allah. Maka orang seperti ini, ma'asyiral muslimin, yang peluang besarnya itu mendapatkan husnul khatimah. Maka Imam Ibn Katsir ketika memberikan penafsiran terhadap ayat ini, ma'asyiral muslimin, dia menjelaskan, hafizu 'alal islam fi sihhatikum wa salamatikum. Jagalah Islam kalian dalam kondisi kalian sehat, dalam kondisi kalian selamat, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjalankan kebiasaannya, telah menjalankan adatnya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang semasa hidupnya terbiasa dengan suatu kebiasaan tertentu, maka ia akan diwafatkan di atasnya. Barang siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka ia pun akan dibangkitkan dalam kondisi itu. Maka ma'asyiral muslimin, orang yang terbiasa sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, maka Allah akan wafatkan dirinya dalam kondisi yang baik. Barang siapa yang semasa hidupnya, ma'asyiral muslimin, kebiasaannya itu membantu orang lain, isi kepalanya itu adalah bagaimana meringankan beban, kesulitan orang lain. 24 jam ia berfikir untuk orang lain, meskipun ia juga memikirkan dirinya sendiri, tapi yang ada dalam kepalanya itu, ma'asyiral muslimin, bagaimana fulan, dan ia tahu betul kesulitannya, maka ia akan berupaya untuk meringankan bebannya. Maka ada di antara saudara kita yang wafat, meninggal dunia ketika mengantarkan bantuan ke suatu tempat yang rutin ia mengantarkan bantuan ke tempat itu. Maka insya Allah, ma'asyiral muslimin, wafat dalam kondisi seperti ini adalah husnul khitam, wafat dalam kondisi atau akhir kehidupan yang baik. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, barang siapa yang semasa hidupnya terbiasa melakukan perbuatan yang nista, melakukan perbuatan maksiat, perbuatan angkara murka, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan barang sekali dua kali, tapi itu sudah menjadi kebiasaannya, ma'asyiral muslimin, menipu, korupsi, menyakiti orang lain, dan itu sudah menjadi jalan hidupnya, itu kebiasaannya. Maka yang paling ditakutkan, dikhawatirkan, ma'asyiral muslimin, ia dimatikan, diwafatkan dalam kondisi itu. Maka itulah su'ul khatimah, dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Maka doa kita, ma'asyiral muslimin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diajarkan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umur terbaikku adalah di penghujung usiaku. Umur terbaikku sepanjang aku hidup ini, ma'asyiral muslimin, adalah tahun terakhir aku berada di dunia ini. Aku memohon itu kepadamu, ya Allah. Jika Allah mentakdirkan usia kita 63 tahun, 62 tahun, maka tahun-tahun terbaik itu, ma'asyiral muslimin, yang paling terbaik lagi adalah tahun yang ke-63 itu, di mana kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan aku memohon kepadamu, ya Allah, jadikan perbuatan terbaikku, amal terbaikku adalah amal yang terakhir ku lakukan di dunia ini, ya Allah. Maka kita mendapati, ma'asyiral muslimin, ada sebagian saudara kita yang diwafatkan dalam kondisi salat, diwafatkan dalam kondisi tilawah,
Diwafatkan dalam kondisi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwafatkan di bulan yang baik, di waktu yang baik, sedang melakukan amal terbaik. Ma'asyiral muslimin, insyaallah itu merupakan pertanda Allah menghendaki kebaikan baginya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallah bi'abdihi khairan ista'malahu." Ketika Allah menginginkan kebaikan terhadap hambanya, maka ista'malahu, maka Allah akan memanfaatkannya. Sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memanfaatkan dirinya itu ya Rasulullah? Ayyuwaffiqahu li'amalin salih qabla mautihi, yaitu Allah memberikan taufik kepadanya, menuntunnya melakukan amal kebaikan sebelum ia wafat. Ini merupakan pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, yaitu melakukan kebaikan sebelum ia wafat. Amal yang ia lakukan sebelum meninggal dunia itu adalah amal saleh, ma'asyiral muslimin. Dan ini merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki kebaikan, husnul khitam bagi hamba tersebut. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, langkah yang kita lakukan selain bersungguh-sungguh dalam ketakwaan adalah dengan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa. Dan juga diantaranya adalah kasratu dzikri hadhimil lazzat, memperbanyak mengingat kematian sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang dilalaikan daripada memperbanyak mengingat kematian, maka dihukum oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda bertaubat kepada Allah. Yang kedua, tarkul kafaf birridha, meninggalkan ketamaan terhadap dunia. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, at-takasul fil ibadah, malas dalam beribadah. Apa penyebabnya ma'asyiral muslimin? Di antaranya adalah lupa mengingat kematian atau jarang sekali mengingat kematian. Karena mengingat kematian, kata Rasulullah, mendorong seseorang melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi akhir daripada kehidupan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqamah dalam ketakwaan, dan juga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan berbagai macam amal saleh, di antaranya memperbanyak mengingat kematian yang mendorong kita melakukan amal terbaik dalam kehidupan ini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-Qur'an wa huffaz al-Qur'an wa adkhilna jannataka bi syafa'ati al-Qur'an wa bi syafa'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمرابطين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين ومن على شاكلتهم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون.